makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Ini bagi kami, setelah kami pelajari dan setelah saya merasakan dan saya menganalisa, saya lihat ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Bangsa Podcast dan tentu saja bersama budayawan kita Kang Sobari. Kali ini kami mau mendiskusikan ini tentang video yang barusan tadi kita saksikan bersama. Pak Prabowo merubah program unggulannya yang sempat digadang-gadang menjadi janji kampanye yang sangat handal gitu, yang menarik perhatian publik, yaitu makan siang gratis untuk sekian juta siswa di Indonesia. Nah, ternyata belum dilaksanakan sekalipun, sekarang katanya dirubah menjadi sekedar sarapan gratis. Ini bukan kata saya, tapi kata beliau. Saya tidak tahu kenapa, atau mungkin sudah menemui jalan buntu. Ternyata program itu tidak mungkin terlaksana karena anggarannya jumbo, mencapai 476 triliun. Katanya kita nggak punya lagi ruang di APBN kita untuk penambahan itu, atau apa, kita nggak mengerti. Tapi apa mau terjadi, rakyat sudah menjadi korban PHP ini. Apa itu? Pemberian harapan palsu itu. Iya, anak keren. Muda begitu kan. Nah, untuk itu saya akan membahas dengan Kang Sobari terkait dengan mencela-mencelenya para pejabat ini yang menurut saya kadang-kadang ya setelah jadi ya saya pernah mengatakan bedanya pejabat sama PIL-KB itu ya jelas. Kalau PIL-KB lupa jadi. Tapi kalau pejabat itu kalau jadi lupa. Oh, PIL-KB ya? Ya, kalau PIL-KB kalau lupa minum jadi. Oke. Tapi kalau pejabat itu kalau sudah jadi lupa. Oke. Nah, Kang, ini Pak Prabowo tadi mengatakan, dengan segala bumbu-bumbu narasi mengatakan makan siang gratis, ini akan ganti aja, mereka terlalu kelamaan, nanti makan, nanti kelaparan, mendingan diberikan tahap pertama ini sarapan gratis dulu gitu. Kang Sobari menyikapinya seperti apa ini? Menyikapinya dengan cara orang kampung aja ya. Mesti dengan cara orang kampung. Jadi mengubah makan siang menjadi makan pagi. Wah, itu penting sekali. Makan siang itu lebih gede. Nah, pertanyaannya, itu mengubah apa? Memberi makna apa? Makan pagi itu dilihat dari sudut kesehatan. Karena begini, awal-awal mula dulu itu Hashim ikut loh itu, ikut ngomong, duitnya ada. Ya ada. Pernah ngomong gitu ya? Oh iya, jangan lupa videonya masih ada itu. Jadi program makan siang itu duitnya ada. Begitu untuk meyakinkan publik.
agar yang diomongkan itu bukan asal ngomong. Duitnya ada, itu memberi kesan segala sesuatu itu sudah diperhitungkan. Lalu Mas Derajat Jiwandono, kakak iparnya, kakak ipar, ekonom, agak akhir-akhir ini, belum begitu lama, makan siang ini lebih penting. Jadi di garis bawahi makan siang masih. Artinya bahwa itu sudah diperhitungkan betul dari sudut budgeting. Karena sampai dia berakhir makan siang itu penting dibandingkan dengan IKN. Dibanding dengan IKN. IKN tidak penting. Bagi mereka? Oh iya, bagi mereka. Oke. Artinya Jokowi ditamparkan itu. Tapi mari kita dudukkan. Prabowo itu mau ngomong makan siang, diganti makan pagi, dan nanti diganti nggak usah makan pagi. Snack. Oh, kita ini sudah sehat. Diganti itu kan andai kata begitu dulu programnya, begitu dulu kampanyenya, dia menang kok oleh ulah Jokowi. Menang. Jadi nggak usah memuntuk-muntuk menang ya? Nggak usah pakai aneh-aneh namanya agenda pemilu, agenda perjuangan. Tidak perlu ada program. Itu kan jelas bukan program dari awal, tapi dia akan tetap menang. Yang kita bilang itu bukan program, itu bagian dari omong kosong. Dia menang. Dan omong kosong itu dibikin menjadi omong kosong lagi ketika ini makan siang ini kita ganti saja makan pagi. Ya silakan makan pagi. Tapi kita akan mendengar juga itu untuk tempo hari masih memakai term makan siang. Itu sudah bilang itu akan diambil duitnya itu dari bantuan operasional sekolah itu. Itu saja kurang, itu akan dikurangi lagi demi makan siang. Sekarang makan siang tidak begitu penting, makan pagi. Jadi Mas Derajat di mana itu? Mas Derajat kan diwayang-wayangkan. Padahal mantan gubernur BI. Dipermalukan, gitu? Diwayang-wayangkan. Apapun lah, tidak perlu mantan gubernur. Mas Derajat sebagai pribadi saja, itu sebagai pribadi saja sudah, apalagi mantan gubernur. Artinya begini loh Kang, saya melihat bahwa timnya Pak Prabowo ini memang tidak pernah berpikir secara detail berarti. Artinya pada waktu dia menyusun program andalan untuk makan siang gratis gitu ya, itu tidak berpikir betapa tipisnya APBN kita. Masa nggak tahu di situ ada mantan gubernur BI juga, Burhanuddin Abdullah gitu loh. Itu ekonom juga, kan mengerti tentang fiskal kita sangat rentan saat ini. Apalagi Bu Sri Mulyani mengatakan defisit APBN kita hampir mencapai lebih bahkan 600 triliun gitu ya. Bu Sri tidak terlibat di situ. Iya, tidak terlibat. Artinya nggak, dari mereka kan tahu bahwa kondisi APBN kita begitu sangat sempit untuk dipakai, untuk diambil sekitar 470 triliun untuk makan siang itu. Kan dari awal udah tahu sebetulnya. Mengapa itu tetap menjadi jargon gitu? Nggak usah terlalu pandai begitu. Oh, nggak perlu pandai. Nggak usah terlalu pandai begitu, nggak usah terlalu akademik begitu. Namanya kan cangkem. Ini teori percangkeman ini kadang-kadang. Cangkem politik. Cangkem politik itu waton mangap. Bener. Iya kan? Waton mangap tuh. Ya, mangap lebar-lebarnya. Kan kita dulu sudah ejek itu. Itu tidak visible. Tidak akan visible. Karena tidak usah dengan profesional, dengan membayangkan selintas saja, tidak pakai pikiran-pikiran profesional. Saya tadi itu sudah membuat suatu opini kan terkait dengan ada Komisi 4 ditambah ke Kepala Badan Pangan, Kementerian Pertanian, berbondong-bondong rombongan besar ini ke Swedia untuk studi banding makan siang gratis, tapi ternyata nggak jadi, piye iku?
Makan gratis? Ya di Swedia loh. Oh, siapa yang nggak jadi? Oh, si Wowonya ini. Ya nggak jadi, terus piye sudah terlanjur studi Terlanjur banding. banyak bicara ke sana kemari. Atau mungkin studi banding juga untuk sarapan gratis kali ini di mana kali ya? Mungkin kesimpulannya sarapan gratis. Saya bisa membayangkan sarapan gratis itu kontennya sarapan. Semangkok kecil bubur kacang hijau. Wis pantes gitu. Terus minum air hangat yang lebih banyak. Ya sudah. Ya sudah itu. Bubur kacang hijau itu banyak mengandung energi. Oh, vitamin ini B. Sehat, ini vitamin B segala. Jadi hati-hati ini tambahan kita ini penting, ini signifikan. Tapi itu bagian dari percangkeman gitu. Jadi kita nggak usah terlalu serius. Kita harus ketawa-ketawa. Kan? Iyalah. Jadi gini, ojo serius. Situ sampai serius mikirkan mengubah makan siang menjadi makan pagi, nggak usah. Jogeti wae. Joget yang kita harapkan adalah joget gaya tari Jawa. Apakah gambyong, apakah joget yang lain-lain. Ada art value-nya gitu ya. Ya iyalah. Jadi sekarang kita kembali menyikapi bahasa Jermannya mencela-mencelenya orang ini ya kita jogeti aja kan ya. Aku nggak seneng joget. Jadi ya kita ketawa-ketawa aja. Ya. Kalau jogetnya Bowo itu joget sapi yang lepas. Lepas dari talinya. Bukan joget itu. Ya sapi edan lepas dari tali kan nabrak sana sini itu. Iya. Itu yang nggak usah lah. Ya nggak usah lah, terlalu serius. Iya. Artinya kita pun juga nggak akan serius terlalu menyikapi. Nggak usah, ngapain juga. Karepmu gitu. Kan kita udah tahu mereka tidak pernah serius. Sudah dikasih tahu bahwa itu tidak visible. Mereka bilang, ya Hasyim bilang, ada duitnya. Duit dari mana? Ini kalau aku pakai bahasa Bung Ahok, ya keren itu. Duit nenek lu. Jadi Bung Ahok yang paling keren untuk merespon itu. Saya duit nenek lu. Dapat informasi dari teman-teman di perguruan tinggi, total alokasi bantuan pemerintah untuk perguruan tinggi negeri itu hanya sekitar 6,6 triliun ya. Jadi kalau itu dikonversi itu hanya mencapai 30% dari biaya kuliah mahasiswa itu kan. 30% ya. 30%. Nah, yang 70% ini diserahkan pada perguruan tinggi masing-masing untuk berkreasi. Kalau saya bukan membanggakan kampus saya kan, kebetulan di kampus saya, alma mater saya di IPB itu karena banyak pemasukan kerjasama akhirnya disuplai di situ sehingga jatuhnya ke mahasiswa bebannya itu jadi rendah gitu loh. Beberapa perguruan tinggi yang lain mungkin kreativitasnya tidak sehebat itu atau mungkin pemasukannya luar juga kecil sehingga UKT namanya uang kuliah tunggal itu naiknya sampai gila-gilaan gitu loh. Sekarang kan berat sekali itu. Berat sekali. Nah, pertanyaan saya, padahal kalau ditotalkan kalau 6,6 triliun itu setara 30%, berarti kalau 100%-nya kan nggak banyak kan? Iya. Jadi 30% 6,6 triliun. Berarti artinya kalau mau ditotal 100% cuma 20 sekian triliun. Betul. Dan itu betul. Prabowo pernah ngomong, kita akan minta nanti mahasiswa gratis, kuliah gratis. Bel gedes kabeh toh. Mana duit? Prabowo itu seneng ngomong gede-gede gitu. Agak serius nih Kang. Ini saya punya pendapat tadi begini loh. Daripada makan siang gratis, supply atau bantuan subsidi kepada sekolah mahasiswa ini ditingkatkan supaya jadi sarjana, mereka mandiri, bisa membantu keluarga masing-masing. Iya. Nah, seperti programnya Ganjar dulu kan menarik. Iya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Dibiayai negara. Wah, itu keren itu. Itu sudah keren. Itu sudah keren lah itu. Ya kok nggak
sekarang ini jujur sebagai rakyat itu kita terusik itu dengan mencela-mencelinya pejabat, meskipun kita guyung-guyu saja gitu ya, lihat keguyonan cecangkemannya mereka ini. Tapi kadang-kadang ada Bung, jangan lupa ini, mesti setara dengan itu, jangan hanya cangkem. Apa itu? Cocot. Cocot kencono. Waduh. Waduh. Nah, ini cocot kencononya orang-orang di kalangan kayak celorot begitu. kencono bagus ya. Iya, ini cocot kencono. Ini istinya kalau bahasa Ukraina muntuk itu lambene kuwi asal ngomong. Ini pokoknya gayanya anak-anak Jogja. Cocot kencono itu gayanya anak Jogja, mengeritik orang yang asal menyocot. Jadi Prabowo sudah malu oleh ulahnya sendiri. Mestinya malu dari ngomong makan siang yang kita sudah bilang itu tidak visible. Baru dia tahu bahwa tidak visible diubah menjadi sekedar sarapan. Sekedar minum yang ada kacang hijaunya. Minum air hangat ada kacang hijaunya. Dikei santan titik. Ya, santan titik gitu. Itu sudah dianggap makan pagi itu. Astagfirullahaladzim. Cocot kencono. Ini mestinya Butet ikut dengar ini karena ini bagian dari keahlian dia ini, menyocot kenconokan ini. Saya mewawancari Mas Butet masalah cocot kencono. Iya. Ini makan siang gratis jadi sarapan itu ya. Tapi itu mungkin Prabowo sudah mulai realistis lah bahwa makan pagi, makan bubur, ya bubur kacang hijaunya beberapa gelintir gitu deh, beberapa butir, ya itu udah visible itu. Minum. Saya jujur aja sedih banget ya, akhirnya banyak kita ini tertipu ya. Sangat. Tertipu, rakyat kita tuh tertipu dengan kondisi seperti ini, sehingga kita selalu dalam setiap kontestasi pilpres itu kemakan dengan cocot kencono itu. Jadi bagian dari ini semuanya yang menjengkelkan. Ini kita itu mesti sadar, Bu, jangan terlalu serius. Nomor satu, ya nomor dua, kalau kita marah terhadap ini, ya kita marah biasa. Aku tidak ikut turun ke jalan tempo hari, menuntut Jokowi turun ke jalan, kemudian sesudah turun ke jalan yang namanya penyair dan wartawan senior menangis di TV Kompas, di Kompas TV. Kelihatan dramatik, Bung. Itu resistance. Tapi itu kan berlebihan. Itu kelihatan sesuatu yang dramatik itu intinya sebenarnya bagian dari melawan sejenis Prabowo ini. Barang orang yang nggak serius dia lawan dengan terlalu serius. Dan nggak boleh lah, kita nggak boleh nangis. Politik itu urusan bersama, jangan kita nangis. Ketika dunia minta jawaban, tindakan, Bung, bukan tangis. Maka kita sekarang ini ngelayani iki cocot kencono, cangkeme wong edan. Nah, kita ikut edan aja sementara. Tapi ketika nanti dibutuhkan sesuatu jawaban real, kita tidak nangis, kita memberi jawaban lewat aksi. Karena nangis itu drama teatrikal. Drama tentang kenaifan Agung. Ya Agung tapi naif. Ya Agungnya itu, Bung, kelihatan keren sekali kan. Drama kenaifan Agung. Ya bagus dibicarakan. Bagus menjadi bentuk suatu resistensi. Tapi resisten yang diberikan itu
kenaifan. Karena momen saat itu perlu tindakan, perlu ungkapan sikap, bukan ungkapan tangis. Tangis bukan jawaban apa-apa. Itu tangis adalah jawaban yang meaninglessness. Kita kali ini berada dalam situasi yang hampir sama, ngademi wowok ngomong sak mau-maunya sendiri. Kita masih berada dalam satu situasi, ayo edan-edanan sedikit. Tapi kalau dia sudah berlebih-lebihan, nanti kita harus memberi jawaban. Tidak nangis, Bung. Sekarang jangan terlalu serius, tapi nanti jangan menangis. Ya itu aja yang pokok ya. Siap, terima kasih Kang Sobari. Sahabat Indonesia, tidak perlu menangis menyikapi perubahan sikap mencela-mencele, inkonsistensi dari janji siapapun lah. Termasuk janji presiden dan presiden terpilih yang terkesan memperdaya akal sehat rakyat gitu. Tapi bagi kita itu sudah tidak kaget lagi karena dari awal hampir semua komponen Indonesia yang waras itu memberikan masukan bahwa proyek makan siang gratis ini tidak visible gitu. Jadi seperti yang kemarin saya opinikan, ya sudah, bagi yang terlanjur studi banding ke India, ke Swedia, wis jalan-jalan saja, silahkan saja. Mungkin sebagian dari mereka sudah nggak terpilih lagi, mumpung masih ada kesempatan jalan-jalan ke Eropa gratis, dapat sangu dari kementerian, dapat sangu dari lembaga, ya nggak apa-apa. Itu saatnya kalian menikmati keringat rakyat lah. Sekali-kali rakyat mensubsidi para pejabat. Oh bukan sekali-sekali, setiap saat. Tiap saat. Itu, tiap saat rakyat itu menjadi tukang bayar. Ya, jadi artinya sahabat Indonesia tidak perlu terkaget-kaget melihat perubahan program Pak Jokowi maupun Pak Prabowo yang berubah yang drastis ini dari makan siang gratis ke sarapan atau apa. Dulu Pak Jokowi pernah janji, kita mau melaksanakan nawacita, ternyata tidak dijalankan juga. Rakyat itu sudah tamat berijazah, kita dikadali oleh orang-orang seperti itu. Jadi kita sikapi aja dengan tertawa. Kalau mereka ikut ngedan, ya kita ikut ngedan sebentar, tapi seperti Kang Sobari bilang, pada saatnya ada momentum pada saat mereka sudah keterlaluan, sudah melewati garis batas toleransi kita harus mempunyai jawaban yang jelas, keras untuk melindungi rakyat Indonesia dan untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.